pohon pisang itu ada perempuan gitu ya, perempuan berdiri gitu, tapi bajunya tuh kotor gitu, baju kotor, tangannya juga kotor, sama pundaknya itu kayak gerak-gerak gitu loh, tapi badannya diem aja gitu. Nah terus sosok yang di depan tadi tuh, dia tuh gak balik badan gitu, tapi palanya muter ke belakang kayak. Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 48. Cerita hari ini dikirim oleh Dimas. Seperti biasa nama aku samarkan aja. Nah Dimas ini cerita kalau di kampung dia nih pernah terjadi sesuatu yang baru pertama kali nih Bang Jal. Di tempatku ini kejadian begini gitu ya. Waktu itu di Sumatera Selatan 2010. Dimas ini cerita kalau di kampungnya pernah ada satu kejadian warga kampung itu pada geger pagi-pagi karena menemukan satu mayat nih. Yang ditemukan ini adalah mayat seorang gadis. Mayat seorang gadis ini namanya adalah Ayu Laras. Dan Ayu Laras ini juga warga kampungnya Dimas ini. Ini masalahnya warga kampung sono dan pertama kalinya lah kejadian nemuin mayat gitu. Yang lebih tragisnya, seminggu setelah Ayu Laras ini ditemukan meninggal begitu, ibunya nyusul. Kayak 7 hari setelahnya tuh ibunya juga meninggal. Dan setelah meninggalnya satu keluarga ini, kampungku Bang, jadi kampungku jadi sunyi. Orang-orang tuh pada takut keluar malam karena ngerasa banyak teror gitu. Banyaklah kejadian yang aneh-aneh di kampungku. Nah kira-kira apa yang terjadi di kampungnya si Dimas ini? Siapin kopi dan juga cemilan, sini gua ceritain. Hari ini gue akan membawakan sebuah cerita yang dikirim dari viewer gue. Gue gak tahu dia ngikutin dari episode berapa ya. Jadi namanya adalah Dimas. Kita samarkan aja namanya adalah Dimas. Waktu menceritakan kejadian ini, waktu itu si Dimas ini umurnya masih 25 tahun. Kejadiannya kapan Bang Jal? Kejadiannya waktu itu 2010. Jadi Dimas ini tinggalnya di satu daerah tapi masih di pedesaan gitu, terletak di Sumatera Selatan. Tempat kampungnya Dimas ini kayak masih nature gitu, masih asri kali. Rumahnya tuh gak yang dempet-dempet gitu. Rumahnya antara rumah satu ke rumah dua dan seterusnya tuh kayak ada jarak, masih punya halaman yang luas-luas, pohon, masih hijau lah. Suasana desanya tuh masih asri banget. Sama satu lagi, di dekat-dekat dari rumahnya si Dimas ini, banyaknya di sana tuh kebun karet. Jadi mungkin warga sono juga kebanyakan kerjanya tuh di kebun karet. Ngedres karet, deres. Sampai suatu pagi di desa yang asri dan juga adem ini, suasananya tiba-tiba berubah karena jam 6 pagi, bener-bener jam 6 pagi itu masih pagi banget. Warga yang desa itu kan jam-jam segitu masih tidak nyapu halaman lah atau apa gitu ya. Kebetulan juga di jam-jam segitulah warga di kampungnya si Dimas ini pada berangkat ke kebun. Kalau yang ibu rumah tangga mungkin nyapu atau masak gitu ya. Karena kebetulan pas ada yang teriak begitu dan beberapa warga juga udah pada keluar rumah untuk aktivitas. Pada ngumpul mereka panik karena kenapa nih pagi-pagi udah ada berisik-berisik begini gitu. Ngumpullah warga di sana tuh, emak-emak lah, bapak lah, termasuk si Dimas ini karena kebetulan rumahnya dekat. Ngumpullah mereka di sumber suara orang-orang teriak ini. Semua orang pada bertanya-tanya, kenapa Mbak, kenapa Teh, kenapa Ayu. Jadi si Teh atau Ayu ini yang teriak-teriak tadi, Ayu ini tuh udah lari dari tempat dia pertama kali teriak gitu dia pindah. Kenapa dia pindah? Karena dia takut. Setakut itu karena di jam 6 pagi ini niatnya mau ngebuang sampah gitu ya. Di bawah pohon-pohon pisang gitu, melihatlah dia di pohon pisang itu ada jenazah. Jam 6 pagi dia nemu jenazah. Makanya dia teriak-teriak. Makanya orang pada tanya, kenapa yuk? Tengok sana lah ada mayat. Genting kan orang-orang warga itu pada, jenazah, mayat siapa? Ngumpullah mereka ke tempat yang ditunjuk sama si Ayu ini. Mereka ngumpul ke sana, betul aja di bawah pohon pisang itu betul-betul ada mayat perempuan. Mayat ini umurnya itu masih gadis, tapi kondisi mayat ini ditemukan kayak baju segala macam pakaian itu udah pada sobek gitu. Sama tangan dan juga kakinya ini kotor lumpur. Yang bikin warga pada histeris lagi karena jenazah ini ditemukan dalam kondisi yang badannya tuh ngebiru lebam gitu loh. Ibu-ibu segala macam yang lihat ke sana udah pada teriak-teriak, mereka pada teriak terus pada tutup muka, pada takut soalnya. Karena baru pertama kali sampai pernah kejadian begini di kampungnya si Dimas ini. Terus siapa mayat yang meninggal ini Bang Jal? Ya mayat yang meninggal di tempatnya Dimas ini kebetulan juga warga kampung sono. Makanya mereka kaget karena pertama kali ada kejadian begitu, dan lebih kaget lagi karena yang ditemukannya adalah mayat orang sini gitu. Itu jadi perbincangan warga lah. Mereka pada ngumpul dan nemuin mayat ini sambil pada kayak bisik satu sama lain karena mereka seakan-akan gak percaya sama mayat yang mereka temukan. Jadi mayat yang ditemukan ini adalah Mbak Laras. Mbak Laras itu umurnya 28 tahun, masih gadis. Ini si Dimas tuh bilangnya kayak, aku tuh gak tega Bang Jal sama Ayu Laras ini. Karena Ayu Laras ini terkenal di kampung itu tuh bukan orang yang problematik gitu. Maksudnya
dia tuh sama siapa-siapa ya sopan, santun gitu. Kayaknya tipikal orang yang gampang disukai banyak orang gitu. Makanya kayak nggak mungkin kalau dia ditemukan dalam kondisi begitu. Siapa yang ngelakuin, musuh segala macam kan harusnya dia nggak ada. Yang bikin aku makin nggak tega banyak karena si Ayu ini yang meninggal ini, Mbak Laras ini, dia itu hanya tinggal dengan ibu. Jadi di rumahnya Mbak Laras ini cuma ada beliau ini dan juga emaknya. Emaknya adalah namanya Mak Asmah. Jadi siapapun yang waktu itu pagi itu datang dan nemuin mayat ini, mereka langsung kayak mana ya, iba aja gitu. Karena si Ayu Laras ini cuma tinggal sama Mak Asmah. Dan dari umur 8 tahun lah si Ayu Laras ini meninggal sama orang tuanya. Jadi warga juga udah pasti tahu kalau tulang punggung keluarganya jadi pasti berpindah. Laras inilah yang akan menghidupi keluarganya bersama dengan Mak Asmah. Dan berita penemuan mayatnya Ayu Laras ini ya pagi itu bener-bener langsung kemana-mana lah. Karena pasti kan kalau penemuan, apalagi penemuan mayat gitu ya, masih ada yang meninggal pun biasanya langsung diumumin di speaker gitu kan kalau di kampung. Nah ini pun sama. Jadi berita soal penemuan mayatnya si Ayu Laras ini langsung nyebar di kampung, itu semua orang jadi pada tahu gitu. Dan gak butuh waktu lama, warga juga yang lain pada ngejemput emaknya ini, Mak Asmah ini. Mak Asmah ini kan gak tahu lah kabarnya. Dia mungkin denger tapi di umurnya beliau itu kayak 60 ke 70-an, ya mungkin pendengarannya udah agak berkurang gitu. Jadi dia juga sekalipun dengar ini kabar meninggal siapa gitu, dijemputlah sama warga, didatangkanlah si emak ini, si Mak Asmah ini ke tempat lokasi kejadian, ke TKP. Sampainya ke sana Mak Asmah ini cuman berdiri aja kayak matanya kosong aja, roboh, dia pingsan. Kayak dia masih belum bisa menerima kenyataan sama apa yang dia lihat. Anak gadisnya ini loh meninggal dalam kondisi yang begitu. Langsung. Jadi begitu habis datang pingsan gitu ya, bangun dia langsung disamper lah anaknya itu, mayatnya itu dipeluk lah sama Mak Asmah ini. Kayak sambil nangis-nangis kayak, ya Allah nak, kok bisa nak, siapa yang tega sama kamu nih begini? Ya Allah ambil aja nyawaku ya Allah daripada anak gadisku ini, gitulah. Kurang lebih suasana pagi itu bener-bener histeris banget. Warga yang pada datang juga pada iba kan ngelihat kondisi mayat dan juga ngelihat kondisinya Mak Asmah ini. Dan gak lama dari itu polisi pun datang. Polisi datanglah ke sana. Tapi sampainya polisi ke sana tuh nggak bener-bener langsung selesai masalahnya, karena polisi juga ngerasa kesusahan karena dari tadi malam sampai pagi ditemukannya jenazah ini, hujan tuh baru udah pagi itu, kayak hujan lebat aja dari semalam sampai pagi. Jadi kayak mau olah TKP segala macam tuh udah ke bawah hujan gitu loh. Jejak kaki segala macam juga udah nggak ada. Datangnya polisi pagi itu ya benar-benar nemu jalan buntu aja. Hari itu pula langsung dimakamin lah jenazahnya Mbak Laras ini. Dari sejak pemakamannya Mbak Laras sampai hari kedua dan ketiga gitu kayak gak ada nemu titik temu gitu loh polisi. Benar-benar gak nemu jawaban dari ini kasus itu kenapa gitu. Karena kalau dibilang ini wajar, ini gak wajar karena ditemukannya dalam kondisi lebam dan biru segala macam gitu. Terus kayak mana kondisinya Mak Asmah? Rumahnya Ayu Laras almarhumah ini dan juga Mama Asmah ini, rumah itu jadi bener-bener sepi banget. Beberapa warga yang kayak lewat gitu ya jarang gitu ngelihat Mak Asmah ini aktivitas. Padahal biasanya kalau pagi atau sore gitu ya, dia tuh sering kayak ramah tamah gitu sama warga-warga sekitar di halaman lah segala macem. Nah ini udah benar-benar jarang semenjak kejadian meninggalnya anaknya ini, udah benar-benar jarang. Sekalipun sekali dua kali warga pernah menemukan beliau gitu ya, kayak duduk di teras tapi kayak kosong gitu loh, banyak ngelamun. Sama orang tuh sering ngegap kalau Mak Asmah ini megangin foto anaknya, kayak masih benar-benar belum ikhlas gitu ditinggal sama anaknya. Dari mana warga pada tahu? Jadi dari semenjak hari pertama pemakaman dan juga ditemukannya jenazah itu gitu, kayak warga tuh kan iba ngelihat kondisi pagi itu gitu. Jadi kayak mereka tuh kepikiran kayak mana nih tetanggaku gitu. Maksudnya Mama Asmah ini kayak mana gitu kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi warga-warga dan juga tetangga-tetangga sebelahnya tuh sering kali datang ke tempat Mama Asmah ini untuk sekedar ngasih makanan gitu atau sekedar nemenin aja gitu, memastikan kalau kondisi Mama Asmah ini baik-baik aja gitu. Termasuk waktu itu Dimas. Nah, aku ini pernah disuruh makku Bang Del. Jadi waktu itu ini aku masalah kok antarlah tempat Mama Asmah, kasihan gitu. Tapi tiap kali ada orang yang sampai ke rumahnya Mama Asmah ini dan ngasih makanan dan ajak ngobrol, Mama Asmah tuh kayak yang nyambut tapi kosong aja gitu. Bahkan kadang-kadang lagi ada tamu gitu antar makan segala macam kayak ditinggal ngomong sendiri. Kayak itu masih megangin fotonya anaknya ini loh, masih kayak seakan-akan kayak dia tuh masih bener-bener belum ikhlas lah ditinggal sama anaknya. Long story short, seminggu setelah meninggalnya Ayu Laras ini, warga bener-bener tiap hari kayak gitulah datang ke tempatnya Ayu Asmah ini untuk memastikan beliau baik-baik aja gitu. Sampai ada satu kejadian 1 minggu setelah meninggal itu, warga tuh pagi-pagi, masih pagi-pagi betul kayak jam 6 jam 7-an gitu mau datang ke sana kayak nganter sarapan. Sampailah di sana
kaget karena pintu rumahnya kebuka, tapi dipanggil-panggil nih Mama Asma ini gak keluar-keluar. Orang kan jadi berpikir kemana-mana kan, maksudnya seumuran beliau tuh takutnya pikun lah jalan kemana-mana, apalagi mereka tuh semuanya tahu kalau Mama Asma ini lagi banyak pikiran gitu ya. Dipanggil lah, Assalamualaikum, gak ada jawaban sama sekali. Karena dirasa udah manggil berkali-kali, ditunggu beberapa menit gak ada jawaban, masuklah warga ini yang mau nganter tetangga ini, mau nganter makan ini masuk ke rumah. Sampainya di dalam rumah kaget lah dia karena menemukan Mama Asma ini sudah tergeletak meninggal. Tapi waktu itu masih belum sepenuhnya kayak nggak ada napas gitu loh. Makanya langsung dibawa ke puskesmas. Tapi sayangnya sampainya di puskesmas, beliau ini sudah dinyatakan meninggal, sudah tidak tertolong lagi. Warga yang dari seminggu sebelumnya aja udah ibang lihat keluarga ini, dia makin kayak, ih kasihan ya anaknya nih meninggal dibunuh gitu. Mamanya ini juga harus meninggal juga karena kepikiran anaknya. Dan perasaan itu betul-betul dirasain sama semua warga yang ada di kampungnya si Dimas ini. Karena dari meninggalnya Mama Asma ini kayak yang ziarah tuh sebanyak itu, kayak hampir semua yang ada di kampung itu tuh datang lah. Karena mereka kayak masih nggak percaya aja gitu. Satu keluarga ini tuh benar-benar meninggal rentan waktunya deket banget, seminggu gitu, emak sama anak. Ya dan semua orang yang takziah di tempat Mama Asma ini gitu, kayak mereka tuh obrolan kayak, ih kita nih lo belum tahu lo penyebabnya Ayu Laras nih meninggal kenapa gitu. Sekarang emaknya malah meninggal juga. Ini kita benar-benar bingung. Warga sana tuh benar-benar kayak gimana ya, maksudnya di satu keluarga meninggal gitu, sedangkan anaknya meninggal tuh kita belum tahu loh penyebabnya apa gitu. Karena sampai seminggu itu polisi tuh masih belum tahu loh penyebab meninggalnya apa, karena apa. Dan setelah meninggalnya Ayu Laras ini, apalagi udah ditambah Ayu Laras dan juga Mas main dalam waktu dekat itu, jadi suasana di desaku ini Bang Jal jadi mencekam gitu loh. Kayak sekarang siapapun yang punya anak gadis, mereka tuh gak ngebolehin lagi anak gadisnya pulang tuh sampai malam. Biasanya mereka masih bisa kayak agak larut gitu, jam 10 malam segala macam baru pulang. Sekarang udah gak boleh gitu karena khawatir kalau ada anak gadis sekarang, bahkan kalau bisa maghrib nyampe rumah maghrib, jangan sampai lebih dari itu. Kenapa warga tuh sekhawatir itu ya? Karena memang sampai sekarang belum tahu gitu loh pelakunya siapa. Takut kejadian anak gadisnya lagi. Itu sama kayak kalau kejadian anak kecil kenapa di desa gitu ya. Pasti yang lain kan pada was-was kan orang tuanya. Ini juga sama. Bukan cuma ibu-ibu aja yang ngerasa was-was gara-gara kejadian ini. Bapak-bapak yang biasanya rondanya kayak Senin ada, Kamis bolong gitu kan, sekarang tuh jadi rutin, tiap hari ada ronda terus. Takut-takut nih pelaku tuh ada lagi atau apa gitu. Jadi jaga-jaga aja. Bahkan setakut itu kalau misalkan pagi bapak-bapak ini pada mau berangkat ke kebun karetnya masing-masing dan segala macam mau gawe, biasanya mereka tuh berangkat sendiri-sendiri. Ada yang berangkat jam nyubuh lah, ada yang berangkat jam 6, jam 7 segala macam gitu. Sekarang mereka tuh kayak rombongan aja gitu. Kalau berangkat ya bareng-bareng. Yang dirasain sama bapak-bapak ini, mereka ini antara kita jangan sampai pada misah kita harus bareng-bareng kemana-mana, tapi mereka juga was-was karena kita nggak pernah tahu loh nih pelaku tuh orang luar kampung ini atau malah sebaliknya. Jadi mereka tuh sambil bareng-bareng tapi sambil was-was. Itulah yang bikin kayak di kampungnya si Dimas ini kayak bola liar gitu loh. Orang-orang berasumsi yang nggak jelas. Bisa jadi ini pelakunya orang terdekat atau apa. Emang orang-orang di kampungnya Dimas ini nggak ada yang ngambil tindakan monjal? Ada. Jadi kayak Pak Kades ya, terus Pak Lurah sama tokoh agama dan segala macam sana ya, mereka juga masih nyari gitu. Maksudnya ini pelakunya siapa, terus penyebabnya kenapa gitu. Polisi yang kemarin tuh ngurusin juga itu masih bolak-balik ke kampung itu, masih bolak-balik kampung Bang Jal buat minta keterangan atau saksi gitu ya. Walaupun sampai di minggu kedua ini nggak ada gitu, maksudnya nggak ketemu titik terangnya kayak mana gitu. Sampai capek lah itu Pak Kades setiap hari ngadepinnya. Ada satu agama di sana namanya sebutlah Ustadz Tian gitu ya. Nah Ustadz Tian ini ngerasa bener-bener berbeda gitu di desanya. Kayak habis maghrib tuh ya ketemunya sama orang tuh paling di masjid aja gitu. Habis maghrib habis isya udah, habis itu tuh senyap sepi aja gitu, kayak gak ada aktivitas apa-apa. Padahal mereka dulu kayak ya ronda lah atau mungkin yasinan lah atau tahlil segala macam gitu. Mereka tuh ada gitu kegiatan itu. Jadi kalau malam ya warga masih rame lah sampai di jam-jam tertentu. Nah tapi semenjak kejadian itu Ustadz Tian ngerasa kayaknya kampungku jadi sepi betul gitu. Makanya dia inisiatif, Ustadz Tian inilah inisiatif buat ngumpulin warga untuk yasinan di masjid. Biar ada alasan aja gitu loh, biar ada alasan kita ini ngumpul gitu. Jadi kampung kita ini gak sepi. Betul aja, jadi kegiatan yang digagas sama Ustadz Tian ini benar-benar berjalan. Jadi kan kalau habis meninggal kan pasti ada kayak yasinan gitu kan di rumahnya si Mama Amah ini kan. Nah jadi setelah mereka habis dari rumah itu, geserlah warga ini, bapak-bapak ini pada geser ke masjid. Ya masih ngumpul aja gitu, biar suasananya nggak yang seseram itu gitu. Betul, itu berlangsung sampai 7 hari lah kurang lebih. Jadi kayak mereka tuh ngelanjutin lagi pengajian di masjid sama Ustadz Tian tadi. Berarti situasinya kembali normal banget? Enggak, justru si Dimas inilah dia yang
pernah ada satu pengalaman nih selama 7 hari itu kan ronda tuh ganti-gantian. Nah kebetulan lah malam itu jatah dia sama Maman sama kawan-kawannya lah. Jadi ada satu waktu si Dimas ini sama si Maman lagi ngeronda gitu kan. Aku keliling lah mereka jam 11 malam lah waktu itu Bang Jal. Keliling lah bawa senter segala macem. Ada satu waktu mereka ini lah ngelewatin tempat TKP kejadian ditemunya nih Ayu Laras ini. Di kebun pisang itulah gak jauh dari situ. Jadi waktu itu aku sama si Maman lagi senter-senter lah ya. Namanya orang ronda gitu kan. Namanya kampung kan gak terlalu banyak lampu kan. Senter segala macem gitu. Deket-deket sama lokasi TKP kejadian penemuannya mayat itu. Di situ tuh si Maman tuh tiba-tiba bilang gini kayak, Din, kau ngerasa gak dingin? Iya, aku pikir aku aja loh ngerasa, kok juga rasa dingin tuh. Ini mereka masih pada sebingungan gitu karena mereka berdua ngerasa begitu, mereka masih mastiin ke kawan-kawan yang lain gitu, kayak ngerasain hal yang sama apa enggak gitu ya. Masih ngobrol begitu, di tengah-tengah mereka ngobrol begitu, suara aja loh tiba-tiba kedenger suara udah kerasa dingin kayak tadi, tiba-tiba denger suara kayak orang nangis. Dan suara itu sumbernya tepat di tempat penemuan TKP-nya Ayu Laras itu. Penasaran lah mereka sama mereka disanterin ke sana, nggak ada apa-apa. Tapi aku yakin betul banget kalau itu adalah suara orang nangis dan sumbernya dari situ. Nah mereka nih lah si Mama nama Dimas ini sepakat buat kayak samperin aja nggak sih kita nih daripada penasaran tapi takut gitu kan. Kawannya ada yang nggak mau gitu kayak si Mama ini bener-bener nggak mau dia kayak nyamper. Gak usah lah Dim samper Dim gitu. Udah kita samper aja gitu. Disamper lah sama si Dimas, Mama dan kawan-kawannya ini karena ramean kan. Pakai senter terus disamper ke tempat itu. Nah anehnya semakin dekat mereka sama lokasi itu suara itu lo nggak hilang gitu. Masih ada gitu, masih terdengar jelas walaupun suaranya nggak yang ngejauh atau ngedeket tapi kedengar masih tetap dari situ sumbernya. Sampailah mereka nyampe sono itu dari di balik pohon pisang itu mereka bener-bener melihat semua kayak Maman sama si Dimas ini sama kawan-kawannya pada ngeliat semuanya lah. Di pohon pisang itu ada perempuan gitu ya, perempuan berdiri gitu tapi bajunya tuh kotor gitu, baju kotor, tangannya juga kotor sama pundaknya tuh pundak itu kayak gerak-gerak gitu loh tapi badannya diem aja gitu. Nah posisi si sosok perempuan ini itu ngadepnya ngadep belakang. Jadi begitu mereka datang mereka tuh posisinya ngebelakangin lah si Dimas sama kawan-kawannya dibelakangin lah sama si orang ini nih. Ini orang bukan lah ya. Nah begitu sampainya ke sana sosok perempuan ini nih yang dia tuh gini kayak Dim kau lihat gak Dim? Si Mama nanya begitu, Dimas sama yang lain tuh gak bisa ngerespon kayak iya gue ngeliat tapi gue gak bisa ngapa-ngapain nih, buru-buru mau gerak atau ngejawab gitu, bener-bener mereka kaku gitu. Terus sosok yang di depan tadi tuh dia tuh gak balik badan gitu tapi palanya muter ke belakang kayak mana sih ya kayak gitulah. Masalahnya bukan cuma nengoknya aja Bang Jal, yang bikin kita orang nih pada cabut gitu. Ini badan kan dia ke sono gitu ya, tapi palanya tuh muternya bener-bener muter belakang gitu loh, yang dijelasin sama logika tuh gak masuk akal gitu ya. Itu tuh wajah tuh madep ke belakang ke Dimas sama kawan-kawannya ini. Gak pikir panjang lah, cabut aku sama kawan-kawanku, balik lagi ke pos ronda. Lari lah mereka balik lagi pos ronda. Di pos ronda tuh ada beberapa lah, ada sekitar 3-4 orangan lah. Cerita dia semua yang mereka alamin ini diceritain lah beberapa di sana. Satu itu cerita tuh si Mama tuh kayak takut bener gitu, antusias buat dia nyeritain kejadian tadi gitu. Bapak yang sana tuh kayak apa dia kau ini ngomong sembarangan gitu. Betul pak, sumpah lah aku gak bohong. Ceritalah si Maman sama si Dimas ini kalau mereka melihat perempuan tadi tuh loh gitu. Terus pernah bawa nih, jangan basi-basi kau nih ngomong serius nian aku nih pak, sumpah lah. Nah di tengah-tengah obrolan mereka gitu, satu bapak-bapak yang di pos ronda ini kayak ngomong, ih kalian ini bau busuk pak. Nah itulah yang aku cerita tadi pak. Kurang lebih begitulah karena mereka ngerasa itulah yang mereka rasain dari tadi gitu, kayak dingin terus ngeliat yang tadi sama baunya pun sama kayak di pos ronda ini. Nah betul aja yang di pos ronda itu semuanya mencium bau yang sama gitu, bau busuk itu. Barulah bapak-bapak ini percaya sama cerita dua orang ini sama kawan-kawannya tadi. Karena kejadian inilah jadi semua orang yang di pos ronda itu termasuk kawan-kawannya si Maman sama si Dimas tadi yang tadinya gak percaya pada percaya. Dan setelah kejadian itu pada balik lah mereka, nggak ada yang lanjutin ronda lagi, pada nggak berani lah balik ke rumah masing-masing sampai besok paginya. Jadi besok paginya ini nggak kayak aktivitas biasanya yang gue bilang di awal tadi. Kalau mereka biasanya kalau pagi itu pada berangkat ke kebun karet gitu ya, ini enggak nih kayak kejadian yang tadi malam itu. Itulah jadi topik pembahasan pagi-pagi itu, kayak bapak-bapak kalau lagi pada ketemu pagi-pagi itu pada ngomongin itu semua. Dan berita itu cepet banget lah nyebar di kampung itu karena kan memang lagi situasinya lagi pada takut gitu kan. Lagi pada ngobrol gitu kejadian yang tadi malam, ibu-ibu lah lagi nyapu gini nimbrung ngobrolan bapak-bapak ini. Ih tadi malam iya loh, tempatku juga ada ketok-ketok rumah jam 2-an gitu. Jadi ada dan kejadian dialami sama ibu satu ini nih, nggak cuma dia doang gitu, banyak kali yang ngerasain kejadian yang sama kayak tengah malam ada yang ketok-ketok tapi yang nggak ada orang.
Dan gak cuman kayak dua ibu yang tadi ngerasa ngalamin kejadian yang sama gitu ya. Ada satu lagi yang mereka juga ngalamin kejadian yang sama, yang dia bilang malam tuh ada yang ngetok rumah gitu. Dan ini baunya tuh sama gitu loh, bau busuk juga. Nah waktu dia ngomong bau busuk tuh bapak yang ngalamin tadi malam kan kayak ngerasa sama nih kayak yang kolam tadi malam nih. Terus obrolan itu tuh makin seru, kayak yang tadinya pada misa-misa gitu terus kumpul satu teras itu ramai itu pada ngobrol segala macam. Ada yang nyetok juga kalau dia ini dengar suara kayak orang nangis. Jadi kayak suara gadis nangis tengah malam tapi gak ada gitu orangnya. Ada satu orang yang nyeletuk tiba-tiba, Laras bukan lah ini. Dengar itu warga yang lain tuh langsung pada diem gitu. Kayak iya kali ya gitu. Tapi gak yakin juga gitu. Karena sebetulnya yang lain pun kayak di hati kecil mereka tuh pada ngerasa hal yang sama, Bajal. Pengen nyebut kalau ini kejadian itu kayaknya Laras gitu. Tapi gak ada yang nyampe kesebut gitu loh. Seharian semua orang di kampung itu tuh ngomongin hal yang sama. Masalahnya sudah kesebut nih nama nih, Ayu Laras tadi gitu. Jadi yang tadinya nggak kepikir ke arah sana atau mungkin kepikir tapi nggak berani nyebut gitu ya, sekarang pada kesebut. Jadi orang tuh sekarang takutnya bukan kayak takut nih pelakunya siapa, lebih takut kayak ada teror gitu loh. Aktivitas malamnya kayak mana Bang Jali? Jadi seharian tuh pada ngomongin itu, malamnya mereka tetap balik lagi kayak biasa, tetap ronda. Si Dimas sama kawan-kawannya bapak yang sono tuh tetap ronda kayak biasanya. Walaupun sebetulnya mereka udah pada gak berani, aku udah takut betul karena kejadian semalam, takut ini keulang lagi. Sampai di suatu momen di malam itu tuh, di malam kedua setelah teror kemarin tuh kan, jam 2 malam ini orang-orang di pos ronda tuh yang tadi masih pada main kartu lah atau apa, kadang ngobrol gitu ya. Mereka sebenarnya masih takut gitu. Jadi kalau sampai ada terjadi apa-apa gitu yang nggak beres dikit, wah mereka tuh takutnya benar-benar takut betul lah karena udah kejadian yang berulang kan. Betul aja di jam 2 malam itu deket dari pos ronda tuh rumah warga, hewan peliharaan dia nih kayak ayam segala macam tuh pada bunyi kayak gak masuk akal gitu. Jam 2 malam hewan berkokok gitu kan. Masalahnya yang semakin tidak masuk akal lagi, bukan cuman rumah yang deket pos ronda ini tok gitu yang bersuara, hewan peliharaannya gitu. Kayak rumah-rumah yang lain tuh kayak sama, kayak lagi ada alarm pagi gitu loh, ayamnya pada bunyi semua. Dan gak cuman ayam doang gitu, kayak peliharaan mereka kambing lah, sapi segala macam pada bersuara di jam 2 malam, bener-bener di waktu yang bersamaan gitu. Ya kayak mana nih Pak gitu. Ah, udah kita samper aja lah gitu. Disamper lah rumah yang paling dekat sama pos ronda itu. Yang aneh, yang punya rumah pun bingung kenapa hewannya dia tuh begitu, karena gak pernah sampai jam 2 malam tuh hewan mereka tuh pada bunyi, kecuali ada maling atau ada apa-apa gitu ya. Yang punya rumah bingung, mereka datanglah ke sana. Anehnya setiap rumah yang mereka datang ini sama si Dimas sama kawan-kawannya ini, sama bapak-bapak yang ronda ini, setiap ada rumah yang datengin, hewan peliharaan yang tadi bersuara dan berisik itu diem gitu, kayak gak ada suara lagi gitu, tenang aja gitu, kayak tidur gitu. Tapi kapan mereka tuh cabut dari rumah itu, kayak berapa langkah gitu, hewan-hewan itu bunyi lagi gitu, dan terus-terusan. Jadi jam 2 malam tuh seramai itu, kayak semua hewan peliharaannya di kampung itu pada bunyi lah. Dan itu bener-bener terjadi terus dari jam 2 malam sampai jam subuh lah Bang Jar. Jadi kayak ya bayangin aja seramai apa gitu. Maksudnya dari jam 2 malam tuh sampai subuh hewan-hewan itu gak berhenti. Subuh itulah baru pada berhenti. Kita orang juga pada bingung lah kenapa lah nih. Balik lagi lah mereka ini ngumpul lagi di pos ronda. Beberapa dari mereka tuh inisiatif buat udah kita balik aja lah, kayak kemarin lagi ntar kejadiannya gitu. Kemarin udah bau nggak jelas loh, ini udah ada jelas tanda-tanda aja nggak beres ini, balik aja kita gitu. Nah mereka tuh ngomong gitu di antara jam 2 setengah 3 apa jam 3-an lah. Tapi bapak-bapak yang lain tuh nggak mau balik gitu, kayak nggak usah balik lah, kita tunggu aja lah nih sampai subuh. Karena nggak pernah mereka tuh ronda sampai subuh gitu ya, mentok-mentok jam 2 udah pada balik lah apa jam 1 gitu. Karena kejadian ini nggak pada balik mereka, masih nunggu di pos ronda. Sampai kapan? Sampai subuh. Bener-bener sampai subuh. Udah kita gak usah balik lah. Kita tunggu di pos ronda nih. Takut terjadi apa-apa. Nanti kalau udah subuh lah kita ke masjid lah. Betul, sampai subuh tuh azan subuh segala macem. Hewan tuh pada berhenti. Mereka semua yang pada ngerasain di pos ronda itulah datang ke masjid sholat subuh. Habis sholat subuh tuh di teras masjid itu cerita lah bapak-bapak yang ronda ini sama yang lain, sama jamaah masjid yang pagi itu pada datang lah. Cerita kalau semalam tuh kejadian begitu gitu. Dan otomatis yang lain pada jamaah ini kan juga salah satu yang mereka punya hewan peliharaan pada bunyi itu kan. Mereka makanya antusias banget dengan ceritanya. Maksudnya terjadi apa sih semalam gitu di pos ronda segala macam gitu. Ceritain semuanya kejadian segala macam gitu. Terus ada satu bapak-bapak ini nimbrung, dia bilang aku tadi berangkat masjid, aku juga bingung depan rumah tuh kayak ada telapak kaki gitu loh. Tapi ini nggak jalan satu arah gitu, kayak muter-muter aja di halaman rumahku tuh. Sama satu lagi gitu yang bikin aku sendiri bingung gitu, rumahku tuh depannya kan nggak yang banyak lumpur atau banyak air gitu. Tadi malam pun nggak hujan kan. Nah jejak kaki ini tuh kayak lumpur gitu loh. Bingung dia nih. Dan ternyata gara-gara satu bapak ini ngomong begitu, yang ngalamin kejadian yang sama depan teras itu, kayak ada orang yang keliling di teras gitu ya. Bukan dia doang gitu, ada kan 5 orang yang cerita ngalamin hal yang sama. Gara-gara kejadian ini kayak Ustadz Tian tuh jadi inisiatif dia. Udahlah, ini udah nggak beres, ini udah nggak betul nih apain kampung kita nih. Besok malam semua bapak ini pada ngumpul, kita bareng-bareng datanglah ke rumahnya Mak Asma.
sama rumahnya si Ayu Laras ini. Mereka kan sebelumnya punya aktivitas keyakinan gitu kan di masjid kan. Nah, digeser lah tempatnya jadi tempatnya Ayu Laras ini. Karena mereka tuh kayak udah pada khawatir kalau arahnya pada kesana semua. Sampailah malam itu tiba gitu. Di malam itu benar-benar sesuai dengan arahannya Ustadz yang kemarin gitu ya. Bapak-bapak itu pada datang ke rumahnya si Ayu Laras ini. Di sanalah mereka mau menggelar kayak pengajian atau yasinan gitulah di situ. Nah, malam ini yang datang tuh bukan cuma bapak-bapak aja, karena mungkin karena situasi kampungnya udah begitu gitu ya. Jadi kayak istri-istri yang ditinggal tuh nggak pada berani di rumah gitu, nggak nyaman aku ditinggal sama laki segala macam. Mereka sebagian tuh pada datang ke rumahnya Ayu Laras juga ikut di pengajian itu gitu. Sekalian lah bantu-bantu di sana nanti kalau ada beresin makan atau apa gitu. Jadi banyak yang datang tuh bukan cuma bapak-bapak aja gitu, kayak istrinya beberapa ada yang datang juga. Walaupun mayoritas bapak-bapak ya. Sama mama yang pada datang ini kan pada bawa anak gitu ke situ. Ngumpul lah mereka di rumahnya Ayu Laras ini. Udah pada ngumpul semuanya masuk, acara tuh baru banget mau dimulai gitu. Mati listriknya. Semua orang yang ada di situ pada panik semuanya. Ada salah satu lah yang warga tuh yang udah aku ambil lampunya emergency aja lah, yang rumahnya dekat-dekat sama si Ayu Laras ini gitu. Keluar lah dia mau balik ngambil lampu segala macam. Belum lah sampai rumah ngambil lampu, di rumahnya si Ayu Laras ini kayak pintu tuh nutup ciar gitu. Jendela juga pada kayak bukan nutup gitu. Orang-orang yang di sana apalagi banyak anak kecil pada teriak-teriak. Genting banget situasi, apalagi gelap. Ustadz dia ini kelabakan, dia kayak berusaha bikin warga itu jangan pada panik gitu. Oh, gak usah panik gitu lah. Dia berusaha untuk bikin warga-warga yang ada di sana itu gak panik gitu. Tapi ya mau kayak mana gitu, anak kecil udah pada teriak segala macem dan gelap gitu. Tapi Ustadz ini takut kalau ada yang misal atau apa karena nggak kelihatan gelap. Situasi makin panik lagi. Jadi di kondisi itu gitu kayak jendela pada kayak gini-gini lah jendela ya. Terus pintu tuh jedar buka nutup. Ada suara ini kayak suara perempuan nangis kencang gitu. Orang yang di dalam situ makin teriak histeris, bocil-bocil pada teriak kencang banget gitu. Yang lain juga pada takut, apalagi mama gitu ya. Dan suara itu nggak cuma satu aja, kayak seakan-akan ada suara dua suara gitu. Suaranya kayak saut-sautan. Salah satu warga yang ada di dalam situ, dia kayak nunjuk gitu. Sumber suara dari sini Pak Ustadz, dari sini gitu. Nah, yang ditunjuk sama warga ini itu tepat di kamarnya si Ayu Laras. Situasinya makin panik ketika jadi yang tadinya kayak suara nangis saut-sautan gitu, tiba-tiba suara itu kayak orang ketawa gitu dan melengking gitu. Warga yang ada di dalam tuh pada keluar lah, mereka pada keluar pada bubar, ada yang balik sendiri, ada yang kemana, pada mencar semuanya. Jadi ada beberapa yang balik ke rumah masing-masing, ada juga beberapa yang ke masjid. Jadi kondisi rumah itu benar-benar tinggal dalam kondisi yang gelap kayak gitulah. Dan gak lama setelah itu listrik yang tadi padam di kampung itu tuh nyala gitu ya. Nah karena listrik udah nyala gitu ya, Ustadz Yan ini langsung ngambil tuh mikrofon, dia ngasih tahu warga-warganya, setelah ini jangan ada yang buka pintu, kalau kalian dengar suara apapun gak usah disautin, kayak jangan direspon aja. Situasi malam itu benar-benar mencekam gitu, kayak semuanya pada di rumah masing-masing gitu, gak ada yang berani keluar, buka pintu pun gak berani. Nah, masalahnya semua teror itu tuh gak berlangsung, gak berhenti sampai situ aja gitu, kayak bener-bener 7 hari penuh tuh kayak ada terus gitu. Jadi dari semenjak kejadian yang di rumahnya Ayu Laras itu yang mau pengajian gak jadi itu, 2 malam setelahnya tuh kayak bener-bener sunyi. Yang kemarin masih ada rondain gak ada yang berani, ronda pun gak ada yang berani. Jadi kayak habis maghrib tuh udah warga tuh masing-masing aja. Jadi desa tuh sunyi banget. Pak Kades sih kepikiran kayak mana lah nih kampung kita nih makin hari makin mencekam gitu. Inisiatif lah Pak Kades ini. Jadi karena 2 malam tuh udah sunyi gitu ya. Di malam ketiga ini, berarti ini tepat hari ke-7 lah kurang lebih. Pak Kades lah ngumpulin yang lain. Warga-warga datang lah ke rumah. Kita cari solusinya. Sore itu dia ngajak lah kayak orang lagi ngundang yasinan gitu kalau di kampung. Disuruh lah orangnya Pak Kades ini buat kasih kabar sama yang lain biar ngumpul, termasuk si Dimas. Jadi malam itu kumpul lah mereka nih bapak nih ke tempat rumahnya Pak Kades. Ngobrol lah Pak Kades nih kayak mana lah nih kampung kita nih kayak gini, kita harus nemu solusi gitu. Gak boleh itu dibiarin itu berlarut. Di tengah-tengah lagi ngobrol gitu tuh Pak Kades lagi ngajakin diskusi sama warga-warga yang lain nih. Ada yang gedor-gedor pintu rumahnya Pak Kades gitu, kayak orangnya tuh gedor-gedor tuh kayak buru-buru gitu, nggak salam nggak apa gitu, langsung manggil Pak Kades aja. Dibuka lah sama Dimas nih, aku lihat buka lah pintu itu. Ada 4 orang nih, 4 orang ini datang ke sana tuh kayak orang ketakutan gitu. Nah, disuruh lah masuk nih 4 orang ini, terus kayak masuk tuh mereka tuh kayak Pak tolongin kami kayak ketakutan bener. Ngapu lah budak-budak ini gitu. 4 orang ini kayak orang ketakutan gitu loh. Coba kalian ini tenang dulu gitu, tenang dulu cerita gitu. Karena kayak orang tergesa-gesa gitu ngos-ngosan gitu. Barulah mereka ini cerita. Jadi 4 orang inilah akhirnya ngaku dia. 4 orang inilah ternyata yang udah ngabisin si Ayu Laras ini. Ya, 2 minggu lebih berarti kan dari semenjak pertama kejadian itu nggak ada yang ngaku gitu kan. 4 orang inilah gitu. Dan yang bikin warga di situ tuh kaget semua gara-gara pengakuan 4 orang ini. Masa mereka ngaku dengan sukarela gitu tapi kayak ketakutan gitu loh.
Mereka tuh kaget karena 4 orang ini tuh memang warga situ gitu dan sering nongkrong sini. Umur-umurnya sama lah sepantaran sama si Dimas ini. Jadi situasi di rumah Pak Kades yang tadi pada bingung, pada takut segala macam. Gara-gara budak ini pada ngaku begitu kan. Wah, situasinya itu berubah gitu. Jadi warga yang mungkin kayak udah ketahan gitu beberapa hari, kesel mereka. Udah timpukin lah tuh 4 orang itu. Malam itu di rumahnya Pak Kades tuh gak kondusif deh. Kayak orang-orang yang ada di rumah itu pada marah lah kedenger 4 orang yang pada ngaku gitu. Jadi selama ini sumber masalahnya ini mereka ini gitu. Kayak ada yang mau nimpuk segala macam tapi dilindungi sama Pak Kades. Udah jangan pukul, jangan main hakim sendiri gitu. Dudukin lah, udah duduk kau nih, duduk berempat nih, ceritalah kau nih. Diceritain sama mereka nih. Jadi ternyata waktu itu kejadian itu jam 10 malam, mereka berempat ini lagi pada duduk gitu nongkrong di pinggiran kebun karet gitu ya, kan kebun karet terus pinggirnya jalan gitu. Nah, nongkrong di situ mereka itu minum-minum segala macam gitu. Di jam 10 malam itulah mereka ini ngelihat Laras. Laras ini baru dari tempat tetangganya gitu kayak bantuin tetangga ngadon kue segala macam gitulah. Nah, baliklah jam 10 malam itu. Kebetulan lewat sana. Dia digodain sama 4 orang ini, digodain sama mereka, dibawalah sama mereka ini di kebun pisang itu. Sampainya di kebun pisang, diperkosa lah si Laras ini sama 4 orang inilah. Selesai semua kelakuan bejat mereka ini. Laras ini kan nangis nih. Ayo Laras ini nangis. Dia bilang, "Oh, laporin kau ya." Dia pokoknya nangis sambil dia ngancem si 4 orang pelaku ini. Salah satu dari mereka ngerasa kalau ini adalah ancaman gitu. Refleks aja dia ngambil kayu lah sama dia ini, ditimpuk lah si Laras ini. Ayo Laras ini ditimpuk di samping pohon pisang. Makanya temulah di pohon pisang itu. Timpuk sampai jatuh. Mereka bingung kenapa sampai kayak gitu. Dia panik juga lah mereka. Hujan tuh malam itu, ditinggal kayu yang tadi buat nimpuk itu dibawa sama mereka. Nah, cocok nih berarti nih. Jadi semua pengakuan cerita 4 orang ini sama waktu kejadian ditemukannya pagi itu tuh cocok gitu. Kayak malamnya hujan segala macam sama persis gitu. Pokoknya pokoknya ya. Setelah mereka ini nyeritain semua detail kejadian itu, warga makin kesal. Bukannya mereka makin tenang, makin kesal sama orang-orang 4 ini nih. Tapi ditahan sama Pak Kades ini, diteleponin sama Polsek. Pokoknya mereka tuh diurus kantor polisi lah malam itu juga. Warga malam itu ngerasa kayak seakan-akan inilah jawaban dari semua masalah yang mereka alami beberapa hari terakhir. Karena betul aja gitu, setelah semua urusan pelaku 4 ini udah ke polisi segala macam, warga desa itu kayak lebih plong gitu. Dan betul aja setelah itu tuh nggak pernah ada lagi tuh kayak warga ronda segala macam ngerasa ada yang aneh gitu. Kayak desanya tuh balik lagi kayak situasi semula. Itu dia cerita Rizal Muk di episode 48. Gak kerasa 2 lagi kita sampai di episode 50. Silakan kalian sapit cerita kalian aja. Nanti kita coba baca lagi, kita pelajarin lagi. Kalau menarik nanti kita masukkan lagi di episode selanjutnya. Seperti biasa, yang penting sholat teman.